Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat baik, menjaga dan memelihara serta melindungi sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bapak saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik. Kebaikan Tuhan melebihi setiap apa yang telah kami terima sampai hari ini. Kami bisa bernapas, kami diselamatkan, kami ditolong oleh Tuhan. Itu adalah kebaikan yang sangat ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat firman ini, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tepat pada tanggal 13 Mei 2021 ini adalah hari tentang kenaikan Tuhan. Selama berulang-ulang kali Ia menampakkan diri kepada murid-murid untuk meyakinkan, menyadarkan murid-murid, mengingatkan kembali murid-murid bahwa mereka adalah milik Tuhan dan mereka adalah empunyanya Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mengingat tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga dan mengapa Ia harus naik ke surga? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makna kenaikan Tuhan memberikan satu pemahaman yang begitu kuat untuk kita sadar bahwa kenaikan Tuhan membuktikan bahwa Ia hidup, membuktikan bahwa Ia memang nyata, membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup melakukan begitu banyak keajaiban. Yang pertama, kalau kita melihat dari bagian ini adalah tentang satu sejarah peristiwa kehidupan yang pernah Yesus ajarkan kepada murid-murid. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Mengapa di Betania? Saudara, Betania adalah tempat perjanjian. Betania itu adalah rumah perjanjian atau rumah persinggahan di mana Yesus pernah melakukan banyak hal, di mana Yesus pernah melakukan mujizat, di mana Yesus pernah juga menyembuhkan orang yang sakit kusta, di mana Yesus juga pernah diurapi. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan ini menginspirasi setiap kehidupan kita. Yang pertama, untuk apa? Untuk memberikan satu pengharapan kepada kita di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak memungkinkan, keadaan yang sangat memprihatinkan, keadaan yang tadinya memang akhirnya orang tidak berdaya dan tidak mampu. Akhirnya Ia naik ke surga, memberikan satu pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yaitu bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah benar adanya.
Jadi berarti ketika manusia berada di dalam satu kebimbangan, manusia berada di dalam satu ketidakberdayaan, Allah ada di sana mengirimkan rohnya untuk hadir di tengah-tengah setiap kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Mari kita buka Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Apa yang berbunyi di sana? Yohanes 16 ayat yang ke-7 berbunyi seperti demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seterusnya, kalau kita lihat baik-baik, manusia sebab sudah hidup di dalam berlumur dosa, manusia hidup di dalam kedagingan, manusia hidup dalam keegoisan, manusia hidup di dalam ketidaksadaran. Saudara, mengapa? Karena manusia sering mengandalkan apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi satu prioritas menjadi di dalam hidupnya, bukan Tuhan tetapi yang lain. Oleh karena itu, Bapak saudara, apa? Manusia harus disadarkan. Kalau roh itu datang, dia akan menginsafkan manusia yang hidup larut di dalam dosa, untuk menyadarkan mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk memberitahu kepada mereka bahwa aku adalah Tuhan yang memberikan satu pengharapan kepada kamu di tengah-tengah ketidakberdayaan kamu, yang tadinya kamu harus dihukum, yang tadinya kamu harus mendapatkan celaka, tetapi karena aku, kata Tuhan, aku ini memberikan pengharapan yang baik bagi kamu. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di sana? Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, Dia memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakadaan pengharapan. Dia memberikan sukacita di tengah-tengah ketidaksukacitaan. Bapak saudara, ingat, kalau kita ingat di masa-masa ini, masa-masa tentang manusia sedang mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup, termasuk corona, hanya membuat orang menjadi ketakutan, membuat orang menjadi kebimbangan, membuat orang menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kekuatan Roh Kudus, kekuatan Bapak saudara, maka kalau kita lihat di Lukas tadi, apa yang Tuhan lakukan di sana kepada murid-muridnya, Ia memberkati mereka, Bapak saudara. Lalu di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Memberkati dengan apa? Memberkati dengan Roh Kudus, memberkati dengan pengharapan, memberkati mereka dengan hidup, supaya mereka hidup di dalam Tuhan, Bapak saudara. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 13. Apa bunyinya di sana? Roma 8 ayat 13. Kalau kita melihat baik-baik, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, lalu ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam pengharapan.
pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab roh yang ada di dalam kita, roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, Bapak Saudara, dan membuat kita mengerti bahwa Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa? Makna kenaikan Tuhan. Yang kedua, membuktikan bahwa ia menyertai, bahwa penyertaan dia, pernyataan Tuhan kepada semua orang adalah benar adanya. Penyertaan dalam hal apa? Penyertaan dalam persekutuan, Bapak Saudara. Persekutuan di dalam Tuhan, persekutuan yang penuh dengan kesungguh-sungguhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4. Ya, apa yang dikatakan di sana? Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Allah inginkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya adalah persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah artinya adalah memberikan satu kehidupan yang memang benar-benar untuk Tuhan. Ya, oleh karena itu Alkitab mengajarkan, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hidup bergaul dengan Tuhan, merenungkan firman, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu di dalam bagian ini juga mengingatkan kita, Bapak Saudara, di dalam Yesaya 58. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayat 14, Bapak Saudara. Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kenan, dan seterusnya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki adanya satu hubungan dengan Tuhan yang baik dalam persekutuan. Mengapa, Bapak Saudara? Kalau kita lihat baik-baik di dalam Lukas tadi, ya, maka senantiasa ayat 53, Lukas pasal 24 ayat 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, memelihara hubungan dengan yang baik dengan Tuhan, menjaga persekutuan dengan Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, makna kenaikan Yesus, ya, untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Saudara, ingat baik-baik Roma 6 ayat 23. Mari kita lihat, sebab upah dosa, Roma pasal 6 ayat 23. Apa yang dikatakan di sana? Ya, ayat 23 berbunyi seperti demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Saudara, lihat baik-baik, menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya, sehingga engkau ada sampai hari ini. Pastikan bahwa engkau ada di dalam kehendak Tuhan. Pastikan bahwa engkau masih memelihara iman yang benar dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki kepastian yang benar
hidup dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Apa yang dikatakan di sana? Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat yang 27 dikatakan di sana, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa engkau berada di dalam kepastian iman yang benar mengikut Tuhan. Mengapa? Sebab ketika engkau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan penuh kepastian, maka engkau akan berada bersama-sama dengan Tuhan, yaitu tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kamu, yaitu kerajaan Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, engkau harus percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Ya, ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Saudara, ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Saudara, lihat baik-baik, kemana, di mana jalannya, yaitu hanya jalan mengikut Tuhan, percaya kepada Kristus dengan segenap hatimu, maka engkau akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat hidup kamu, bahwa kamu adalah milik Tuhan dalam hidup persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan naik ke surga, Ia memberikan roh itu ke dalam diri kita, supaya kita tidak merasa sendiri. Berarti roh itu yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di dalam hidup kita, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan engkau diajar juga yang kedua, engkau harus hidup bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam persekutuan, dan engkau belajar hidup untuk mendedikasikan dirimu untuk Tuhan, dan engkau akan menjadi saksi bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Mengapa? Sebab yang ketiga ini, Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bagi setiap orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang menerima Tuhan dengan keberadaan hidupnya dan dengan apa yang dia akui di dalam hidupnya mengikut Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, dan Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Terima kasih untuk janjimu ya Tuhan, karena ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan pengharapan kepada kami, yaitu lewat Roh-Mu yang memberikan kekuatan kami, yang menginsafkan kami akan dosa, yang menyadarkan kami supaya kami hidup di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Dan ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengajar kami untuk terus tetap hidup bersekutu dengan Engkau, tidak pernah putus-putusnya. Dan Engkau mengajar kami ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki iman yang kuat, sehingga ketika kami dipanggil oleh Tuhan, kami pun ada bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.